Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Di tengah tawa dan teka-teki, Abu Nawas diam-diam memikul pertanyaan terbesar manusia. Di manakah Tuhan bersembunyi? Dari istana hingga cermin retak, dari mimpi yang melintasi waktu hingga diam yang menyentuh langit, kisah ini bukan sekadar pencarian tapi penyatuan. Seperti apakah keseruan kisahnya? Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Pada suatu masa di kerajaan Baghdad, hidup seorang laki-laki cerdik bernama Abu Nawas. Ia dikenal sebagai penyair, pemikir, dan filsuf yang gemar bertanya tentang segala hal. Suatu hari, ketika fajar menyingsing dan suara azan menggema dari menara masjid, Abu Nawas duduk termenung di pinggir sungai Tigris. Matanya menatap jauh ke cakrawala, pikirannya melayang pada satu pertanyaan yang mengusik jiwanya. Di mana Tuhan? Pencarian dimulai dari keinginannya yang tulus untuk mengenal Tuhannya, bukan hanya melalui kata-kata orang lain, tetapi melalui pengalaman langsung. Ia bertekad untuk mencari Tuhan seperti seorang pencinta mencari kekasih sejatinya. Abu Nawas memulai pencariannya dengan mendatangi seorang ulama besar di kota Baghdad. Ia bertanya, "Wahai guru, di mana Tuhan berada?" Sang ulama tersenyum dan menjawab, "Tuhan ada di dalam hatimu, wahai Abu Nawas." Abu Nawas merenung sejenak, lalu berkata, "Jika Tuhan ada di dalam hati, mengapa hati ini masih dipenuhi keraguan dan dosa?" Sang ulama berkata lembut, "Karena hatimu belum kau bersihkan. Carilah dia dalam keheningan dan kesendirian." Abu Nawas memutuskan pergi ke sebuah gunung sunyi yang dipercaya sebagai tempat bertafakur para sufi. Ia tinggal di sana selama 40 hari, berpuasa, berzikir, dan bermeditasi. Ia berharap bisa merasakan kehadiran Tuhan secara langsung. Namun pada hari ke-40, saat ia membuka mata setelah zikir panjang, ia justru merasa kosong. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya keheningan yang mencekam. "Tuhan, di manakah Engkau?" ia berseru lirih. Dalam keputusasaan, Abu Nawas turun dari gunung dan berjalan tanpa arah. Di sebuah padang rumput, ia bertemu seorang gembala tua yang sedang menggembalakan domba. "Wahai kakek, apakah engkau tahu di mana Tuhan?" Sang gembala tertawa dan berkata, "Setiap kali aku memberi makan domba-dombaku, aku merasa Tuhan hadir di sekitarku. Mungkin Tuhan ada dalam kasih sayang dan tanggung jawab." Abu Nawas tersentak. Ini berbeda dari jawaban-jawaban sebelumnya. Ia duduk bersama sang gembala selama beberapa hari, belajar hidup sederhana dan penuh kasih. Suatu sore, ia melihat seorang anak kecil sedang bermain dengan riang. Ia bertanya, "Anakku, menurutmu di mana Tuhan berada?" Anak itu tertawa dan menunjuk ke dada kecilnya, "Di sini. Kalau aku berbohong, rasanya ada yang sedih di dalam sini. Kalau aku jujur, rasanya hangat. Tuhan pasti tinggal di sini." Abu Nawas menangis mendengar jawaban itu. Ia sadar, pencariannya yang jauh dan berat mungkin melewatkan yang paling sederhana. Tuhan tidak selalu perlu ditemukan dalam pengasingan atau pemikiran mendalam, tetapi dalam kebenaran, kasih, dan kejujuran sehari-hari. Ia kembali ke tepi sungai Tigris, tempat awal pencariannya. Duduk di tempat yang sama, ia memejamkan mata dan berbisik, "Tuhan, aku tidak perlu lagi mencari tempat yang jauh. Aku tahu Engkau ada di dalam kasih, di dalam tawa anak-anak, dalam keringat seorang gembala, dan dalam zikir yang jujur. Engkau tidak pernah jauh. Akulah yang lupa untuk melihat." Sejak hari itu, Abu Nawas hidup dengan damai. Ia tetap melucu, menggugat, dan menulis puisi, tapi di dalam hatinya, ia telah menemukan Tuhannya. Bukan dalam bentuk, bukan dalam suara, tetapi dalam keberadaan yang tidak bisa diucap, hanya bisa dirasa. Namun sebagaimana malam selalu datang setelah siang, ketenangan Abu Nawas pun diuji. Suatu malam, ia bermimpi berada di sebuah padang pasir yang luas, dikejar oleh bayang-bayang hitam tak berbentuk. Dalam mimpi itu, bayangan itu berbisik, "Keyakinanmu hanya setipis embun, Abu Nawas. Kau belum benar-benar mengenal Tuhanmu." Ia terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdebar keras.
Mimpi itu terasa nyata. Apakah keyakinannya selama ini palsu? Atau hanya ilusi yang nyaman? Ia memutuskan untuk bertemu dengan seorang sufi tua yang tinggal di pinggir kota, dikenal sebagai Zunun si pendiam. Sufi ini jarang bicara, lebih banyak merenung, dan hanya sedikit yang berani mendekatinya. Tapi Abu Nawas tidak gentar. "Wahai Zunun," katanya pelan, "aku sudah bertemu banyak orang, aku merasa telah menemukan Tuhan. Tapi kini aku ragu lagi. Apakah keyakinan bisa diuji?" Zunun memandang ke arah langit malam, lalu berkata, "Keyakinan yang belum diuji adalah seperti perahu tanpa ombak. Tidak akan tahu apakah ia mampu bertahan di samudra." Ia mengajak Abu Nawas tinggal bersamanya selama 7 hari. Setiap hari, Zunun memberinya tugas-tugas kecil. Menyapu halaman, menyiram tanaman, menyalakan pelita saat malam, dan memberi makan hewan. Pada hari ke-7, Zunun bertanya, "Apa yang kau pelajari, Abu Nawas?" Ia menjawab, "Aku belajar bahwa dalam tugas-tugas sederhana itu, jika aku kerjakan dengan ikhlas dan cinta, aku merasa damai. Apakah itu juga bentuk ibadah?" Zunun tersenyum, "Itulah hakikatnya. Tuhan tidak jauh, tidak rumit. Tuhan hadir dalam detik-detik keikhlasan. Bahkan dalam hal yang tampaknya sepele." Abu Nawas menunduk. Hatinya hangat. "Lalu apa arti mimpi itu, Zunun?" tanyanya. "Itu bukan ketakutan, tapi panggilan. Kau dipanggil untuk tidak berhenti. Tuhan tidak bisa dikurung dalam satu pemahaman. Teruslah mencari, tapi jangan lupa untuk merasa." Dan pencariannya pun berlanjut. Bukan untuk menemukan, tapi untuk mengalami. Sebab Tuhan, bagi Abu Nawas, bukan tujuan, tetapi teman seperjalanan. Ketenangan batin Abu Nawas tak berlangsung lama. Pada suatu pagi, seorang utusan istana datang membawa titah dari Khalifah Harun al-Rashid. Surat itu berbunyi, "Abu Nawas, hadirkan dirimu ke istana secepatnya. Ada pertanyaan tentang Tuhan yang hanya bisa kau jawab." Abu Nawas tersenyum getir. Ia tahu, pertanyaan dari istana bukan sekadar ujian intelektual, tapi bisa menjadi perangkap politik atau bahkan ancaman nyawa. Sesampainya di istana, sang khalifah duduk megah di singgasananya, dikelilingi para ulama, filsuf, dan pejabat tinggi. "Abu Nawas," kata sang khalifah, "kami mendengar engkau telah menemukan Tuhan. Jika demikian, tunjukkan pada kami di mana Dia." Seluruh ruangan hening. Para ulama menatap penasaran. Beberapa tersenyum sinis, mengira Abu Nawas akan tersandung. Namun Abu Nawas maju dengan tenang. Ia mengangkat segenggam pasir dari taman istana, lalu menggenggamnya erat. "Tuanku," katanya pelan, "mohon buka tangan paduka." Sang khalifah menurut. Abu Nawas meletakkan pasir itu di telapak tangan sang khalifah. "Tuhan ada dalam pasir ini," katanya. Khalifah mengernyit. "Bagaimana mungkin? Seperti paduka tak mampu menciptakan sebutir pasir pun dari ketiadaan, demikian pula saya tak mampu menunjuk Tuhan seperti menunjuk menara atau sungai. Tapi jika kita renungi hakikat sebutir pasir, keteraturannya, keberadaannya, dan misterinya, maka Tuhan tampak jelas di sana. Tuhan hadir bukan dalam bentuk, tapi dalam tanda." Salah seorang ulama bangkit dan berkata, "Itu terlalu puitis dan tidak ilmiah." Abu Nawas tersenyum, "Ilmu adalah jendela menuju pemahaman, tapi bukan pemahaman itu sendiri. Apa yang bisa dijelaskan, belum tentu bisa dirasakan. Dan apa yang bisa dirasakan, belum tentu bisa dijelaskan." Khalifah termenung. Setelah beberapa saat, ia tertawa pelan dan berkata, "Engkau memang gila, Abu Nawas. Tapi mungkin itulah jenis kegilaan yang dibutuhkan zaman ini." Seisi ruangan pun ikut tertawa. Namun di dalam hatinya, sang khalifah tahu, kata-kata Abu Nawas mengandung kedalaman yang tak semua bisa cerna. Sejak hari itu, Abu Nawas menjadi semakin dicari bukan hanya oleh rakyat jelata, tetapi juga oleh para pemikir, ulama, dan penguasa. Ia bukan hanya penyair yang menertawakan kekuasaan, tetapi juga seorang pencari yang terus mengajak manusia melihat ke dalam. Pada suatu malam yang hening, setelah hari-hari penuh diskusi dan tawa di istana, Abu Nawas kembali berjalan sendirian di lorong sempit kota Baghdad. Angin malam menyusup dingin, dan keramaian pasar telah lama sirna.
Ia melangkah menuju rumahnya, tetapi mendadak merasa seperti sedang diawasi. Ia berhenti di depan sebuah toko tua yang telah lama kosong. Di dalamnya, hanya ada satu benda, sebuah cermin besar yang retak di bagian tengah. Penasaran, Abu Nawas mendekat dan melihat ke dalam cermin itu. Refleksi dirinya tampak aneh. Bukan dirinya yang tersenyum ceria seperti biasa, melainkan sosok yang tampak tua, lelah, dan penuh luka. Sosok itu berbicara. Abu Nawas, kau mencari Tuhan kemana-mana, tapi pernahkah kau berdamai dengan dirimu sendiri? Abu Nawas mundur selangkah. Ia bergumam, siapa engkau? Aku adalah bayanganmu. Bagian dari dirimu yang tak pernah kau sentuh. Kau berbicara tentang cinta dan ketulusan, tapi kau belum menyentuh luka-luka lamamu. Tuhan tidak hanya ada dalam tawa dan kata-kata bijakmu, tapi juga dalam kesedihan yang tak kau akui. Abu Nawas terdiam. Selama ini, ia berpikir pencarian spiritual hanya soal melihat keluar, alam, manusia, dan kitab. Tapi kini ia sadar, pencarian itu juga harus menembus ke dalam, menuju bagian terdalam dari jiwa, yang paling takut, paling gelap, dan paling jujur. Malam itu ia tidak pulang ke rumah. Ia duduk di depan toko tua itu sampai fajar menyingsing, merenungi bayangan dirinya. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena merasa disentuh oleh kebenaran yang selama ini ia hindari. Sejak itu, Abu Nawas menjadi lebih tenang. Ia masih suka berseloroh, masih menjawab pertanyaan dengan teka-teki, tapi sorot matanya kini lebih dalam. Ia tidak lagi mencari Tuhan hanya di luar dirinya, tapi juga di dalam gelap yang belum selesai ia peluk. Pada malam ke-40 sejak pertemuannya dengan bayangan dalam cermin, Abu Nawas bermimpi aneh. Ia berada di tengah padang pasir yang tak berujung, di bawah langit gelap tanpa bintang. Di hadapannya, berdiri 7 pintu batu, masing-masing dihiasi simbol berbeda: air, api, angin, tanah, cahaya, bayangan, dan waktu. Suara tanpa wujud berbicara kepadanya, jika kau ingin benar-benar mengenal Tuhan, bukalah satu pintu. Tapi ingat, tiap pintu akan menuntunmu ke jalan berbeda. Abu Nawas memilih pintu terakhir, pintu waktu. Ketika ia membukanya, ia tersedot ke dalam pusaran cahaya, dan mendadak berada di masa kanak-kanaknya. Ia melihat ibunya menimang dirinya, menyuapinya, mendoakannya di malam-malam panjang yang ia tak pernah tahu. Lalu ia dibawa ke masa remajanya, ketika ia pernah menolak berdoa, karena merasa Tuhan terlalu diam. Ia melihat dirinya berteriak, "Jika kau memang ada, kenapa aku merasa sendirian?" Lalu ia melihat dirinya dewasa, dengan segala tawa, pencarian, dan teka-teki yang ia sampaikan ke dunia. Kemudian, ia dibawa ke masa yang belum terjadi. Ia melihat dirinya tua, duduk sendiri di sebuah taman, membaca kitab lusuh. Di sekelilingnya, anak-anak kecil mendengarkan kisah-kisahnya. Tiba-tiba ia menutup kitab dan berkata pada mereka, "Anak-anak, kalian bertanya siapa Tuhan? Jawabannya tak akan pernah utuh jika hanya lewat kata. Tapi jika kalian mampu mencintai dengan ikhlas, memberi tanpa mengharap kembali, dan melihat kesedihan orang lain seperti kesedihan kalian sendiri, maka Tuhan tidak jauh." Tiba-tiba semuanya gelap. Suara terakhir dalam mimpinya berkata, "Tuhan bukanlah sesuatu yang selesai ditemukan. Ia adalah perjalanan yang tak pernah usai." Abu Nawas terbangun dengan air mata membasahi pipi. Ia merasa seperti telah menempuh ribuan tahun hanya dalam satu malam. Hari itu ia tidak pergi ke pasar, tidak ke masjid, tidak ke istana. Ia duduk diam di rumahnya, menulis dalam diam. "Aku bukan lagi pencari, tapi pejalan yang berjalan bersama pertanyaan. Aku bukan lagi ingin menemukan, tapi ingin menyatu dalam pencarian itu sendiri." Dan sejak saat itu, Abu Nawas tahu, Tuhan tidak pernah jauh. Hanya saja, manusia sering berjalan terlalu cepat untuk bisa merasakannya. Beberapa hari setelah mimpi panjang itu, Abu Nawas merasa hatinya dipanggil menuju sebuah perjalanan lagi. Kali ini bukan karena pertanyaan, melainkan kerinduan. Ia merasa telah menyentuh sebagian besar dari hakikat, namun belum sepenuhnya menyatu dengannya. Ia pun berjalan keluar kota Baghdad, menyusuri padang, hutan, dan desa-desa sunyi. Sampai suatu senja, ia sampai di sebuah dataran luas yang sunyi, hanya ada satu pohon tua besar berdiri sendiri.
Di bawah pohon itu duduk seseorang berjubah putih, wajahnya tertutup kain tipis, dan tubuhnya bersih dari jejak usia. Abu Nawas mendekat. Orang itu berkata tanpa suara, namun telinga Abu Nawas bisa mendengarnya di dalam hati. Wahai Abu Nawas, engkau telah berjalan jauh. Tapi siapkah engkau melepaskan segalanya? Segalanya? Tanya Abu Nawas. Ilmu, nama, cerita, bahkan pencarian itu sendiri. Abu Nawas terdiam. Jika aku lepaskan semuanya, apa yang tinggal dariku? Yang tinggal adalah yang sejati. Tiba-tiba pohon itu menghilang. Langit menjadi putih, tanah menjadi cahaya, dan semua yang pernah ia tahu luruh perlahan. Ia merasa terombang-ambing dalam ruang tanpa waktu, tanpa bentuk, tanpa nama. Kemudian suara itu berkata, "Kau tak perlu memahami Tuhan. Kau hanya perlu menjadi tempat di mana Tuhan bisa hadir." Dalam kekosongan itu, Abu Nawas merasa ringan. Ia tidak tahu di mana dirinya berada, tapi ia tidak takut. Ia merasa menyatu dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ketika ia membuka mata, ia sudah kembali di pinggir sungai Tigris, tempat awal pencariannya. Ia tersenyum. Kali ini, bukan karena jawaban, tetapi karena ia tidak lagi butuh pertanyaan. Dan malam pun tenang. Abu Nawas pulang, bukan ke rumah batu, tapi ke rumah dalam dirinya sendiri. Setelah perjalanan batin yang panjang, Abu Nawas tak lagi banyak berbicara seperti dulu. Ia tidak lagi sering tampil di pasar, tidak lagi berdebat di istana, tidak juga menulis puisi setiap malam. Ia lebih banyak duduk diam di halaman rumahnya, menatap langit atau anak-anak yang bermain. Suatu hari, seorang pemuda mendatanginya. Ia penuh semangat dan kebingungan. "Tuan Abu Nawas, aku telah membaca semua tulisanmu, mendengar kisah-kisahmu, dan mencoba meniru caramu berpikir. Tapi aku tetap tidak bisa menemukan Tuhan." Abu Nawas tersenyum. Ia menunjuk kursi di sampingnya. "Duduklah." Pemuda itu duduk. Mereka diam. 10 menit, 20 menit, 1 jam. Abu Nawas tidak berkata apapun. Akhirnya pemuda itu bertanya, "Apakah ini ujian, Tuan?" "Bukan," jawab Abu Nawas pelan. "Ini adalah jawabanku. Tapi, aku tak mengerti." "Dan itulah masalahnya," kata Abu Nawas, menatap langit. "Kau ingin mengerti, padahal ada hal-hal yang hanya bisa dirasa. Tuhan bukan rumus yang perlu dibongkar, tapi kehadiran yang perlu diheningkan." Pemuda itu terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak mencoba berpikir. Ia hanya duduk, memandang langit seperti Abu Nawas. Dan dalam keheningan itulah, ia mulai merasakan sesuatu yang tak pernah dia pahami sebelumnya. Hari demi hari berlalu. Orang-orang yang dulu mengejar Abu Nawas untuk bertanya, kini hanya datang untuk duduk bersamanya. Mereka tak menuntut jawaban. Mereka datang membawa diri, dan pulang membawa damai. Suatu hari, seorang pengemis tua mendekati Abu Nawas dan bertanya, "Tuan, apakah engkau masih mencari Tuhan?" Abu Nawas tersenyum. "Tidak. Aku kini hanya menyediakan ruang agar Tuhan bisa singgah. Dalam diamku, dalam tenangku, dalam cintaku kepada sesama." Dan malam itu, bintang-bintang di langit seakan lebih terang dari biasanya. Waktu terus berlalu. Abu Nawas kini telah menua. Janggutnya memutih, matanya sedikit rabun, dan tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Namun ketenangannya justru semakin dalam, seperti danau yang permukaannya tak lagi terusik angin. Suatu pagi, para tetangga menemukan Abu Nawas duduk bersandar di bawah pohon delima yang tumbuh di samping rumahnya. Ia tampak tersenyum, matanya terpejam damai. Di pangkuannya, tergeletak selembar kertas berisi tulisan terakhirnya. "Aku tak tahu di mana Tuhan, tapi aku tahu, Ia telah menjadikanku rumah. Dalam tawaku, dalam tangisku, dalam diamku yang tak meminta apa-apa. Jika aku tiada, jangan cari aku di nisan, tapi di hati orang-orang yang masih percaya pada cinta." Orang-orang berkumpul. Mereka tidak menangis keras, tidak pula meratap. Mereka hanya duduk diam, seperti yang diajarkan Abu Nawas, memandang langit, membiarkan hati mereka terbuka. Khalifah pun datang. Ia berdiri di depan pusara Abu Nawas dan berkata, "Hari ini Baghdad kehilangan seorang penyair,
tapi langit mendapatkan seorang kekasih. Dan ketika malam datang, bintang-bintang terasa lebih dekat, seolah satu dari mereka telah kembali ke rumah. Tama.